Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali Ibu melihat kalian pada pagi hari ini. Kalian semuanya sehat, karena memang sehat itu modal utama ya Nak ya. Apalagi di masa pandemi ini. Jadi tetap di rumah saja, jaga jarak, kemudian hindari kerumunan ya. Jangan lupa cuci tangan dimanapun kalian berada. Karena apa? Karena virus itu bisa di mana saja ya. Oke. Masih dalam kondisi yang pagi, Ibu belum lihat senyum kalian loh. Ayo, sekarang kita senyum 5 detik. Tunjukkan senyum terbaik kalian. Yuk, tunjukkan senyum terbaik kalian. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, hebat semua, senyumnya ceria semua. Ayo, senyum lagi. Nah, seperti itu. Oke deh. Untuk menambah semangat, karena kita di pelajaran olahraga itu harus semangat ya Nak ya. Oke, siap-siap. Kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi coba, masih belum semangat. Ibu masih belum melihat semangat kalian. Yuk yang kompak ya, yang kompak. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, luar biasa. Ini baru semangat. Senang Ibu melihat kalian semuanya semangat. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Supaya diberi kelancaran, supaya diberi kesehatan, kalian bisa belajar dengan baik pada pagi hari ini. Ya, ketua kelas dipimpin doa teman-temannya. Silakan. Semua siap, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih El sudah menyiapkan kelasnya ya. Oke, Ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu. Ini kehadirannya bagaimana? Oke. Dodi Susilo. Hadir, Bun. Oh iya, hadir. Kalisa. Oke, hadir. El Sofian. Hadir. Oke. Hingga. Hadir. Oke. Rehan. Hadir. Oke, Rehan hadir ya. Revan. Mana Revan? Revan. Revan mana Revan? Sekolah. Oh, nggak ada ya, belum hadir ya. Oh, Revannya belum hadir. Revi. Hadir. Oke, Revi. Rini Afrida. Hadir, Bu. Iya, hadir ya Rini. Oke. Vivi. Hadir, Bu. Oke, Vivi hadir. Rena. Hadir. Hadir Rena ya. Arnida. Oh, Arnida Sekar Justis ya. Mana Arnida? Oh, Arnida belum hadir ya. Oke. Kemudian Indra. Indra sudah hadir belum Indra? Oh, Indra juga belum hadir ya. Baiklah. Ibu sudah mengabsen kalian. Ini hanya 3 orang yang belum hadir ya. Berarti yang lain sudah hadir. Sudah hebat semuanya ya. Oke. Ibu akan menjelaskan dulu ya. Kita sudah akan masuk pembelajaran. Kalian harus fokus ya. Nggak ada lagi yang toleh kanan, toleh kiri ya. Dingga ya. Oke. Kemudian sudah tidak ada lagi yang makan. Sudah tidak ada lagi yang
tidak fokus semuanya, layar kameranya dibuka. Ibu pengen lihat layar kamera kalian dibuka, jadi wajahnya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, semuanya kelihatan ya. Oke, baiklah. Kemudian ya, nanti ketika Ibu memberi pertanyaan, kalian menjawab. Kalau kalian menjawab, diingat ya nama kalian. Supaya apa? Sebutkan nama dulu, Bu, saya. Seperti itu ya. Saya Rini akan menjawab. Supaya apa? Supaya nanti nilai kalian nanti Ibu catat. Oh, ini Rini. Jawabannya banyak. Nah, untuk menambah nilai kalian nanti ya. Seperti itu ya. Oke, jangan lupa nanti mute ya. Suara itu nanti silahkan kalau memang sudah berbicara dimatikan. Jangan ada lagi yang tidak mematikan mikrofonnya karena nanti mengganggu pembelajaran. Paham? Paham. Insya Allah paham, Bu. Paham, Oke, Bu. paham ya. Oke. Baiklah, kita bisa memulai pembelajaran. Oke, siapkan buku dengan penanya ya. Kalau memang Ya, akan Bu. ada yang dicatat, boleh dicatat. Siap? Oke. Oke. Kelihatan nggak, Nak, presentasi Ibu? Belum. Belum ya? Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Kalau sekarang kelihatan nggak? Kelihatan nggak sekarang? Udah, Kelihatan. Bu. Udah, Bu. Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Baiklah, Ibu akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran, sebelum masuk tujuan pembelajaran, Ibu akan mengaitkan dulu. Pembelajaran kemarin kita sudah belajar bola basket. Belajar bola basket itu kemarin ada gerak melempar, kemudian menangkap, ya kan? Ada mendribel. Nah, kalau untuk hari ini, ada yang ingat nggak hari ini materi kita apa? Saya, Bu, Revi. Oh iya, Revi. Revi bisa menjawab. Apa jawabannya? Permainan bola kasti. Permainan bola kasti, Revi. Benar nggak teman-teman yang lain? Benar nggak? Benar. Oke, hebat, sip ya. Jadi masih ingat ya, ternyata pembelajaran kita hari ini adalah permainan bola kasti. Jadi untuk permainan bola kasti yang hari ini akan Ibu paparkan, materinya apa saja sih? Nah, materinya adalah sekarang tentang tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian kasti. Jadi nanti setelah Ibu paparkan, kalian bisa mengerti apa itu kasti, kemudian mengidentifikasi lapangan dan peralatan kasti, itu nanti apa saja ya peralatan kasti. Nah, kemudian bisa menguasai gerak dasar melempar bola melambung, kemudian kalian juga bisa menguasai melempar bola mendatar ya. Kemudian kalian juga bisa menguasai gerakan melempar bola menyusur tanah ya. Masing-masing minimal kalian bisa melakukan 3 kali. Oh, seperti ini. Nah, itu ya. Kemudian kalian juga bisa menguasai gerak dasar menangkap bola kasti ya setelah melihat video pembelajaran. Jadi bukan hanya melempar, tapi juga kalian bisa menangkap. Nah, gitu. Oke, lanjut lagi ke permainan bola kasti itu sendiri ya. Jadi permainan bola kasti. Siapa yang tahu definisi permainan bola kasti? Saya, Bu, Revi. Oh, Revi. Iya, silakan Revi, bisa jawab Revi. Permainan bola kecil. Permainan bola kecil. Pintar, hebat Revi ya. 2 jempol untuk Revi. Ada yang bisa nambahkan supaya dapat 2 jempol juga untuk Revi seperti Revi? Rehan. Saya, Bu, Rena. Rehan dulu ya, Rehan yang lebih dulu. Apa itu Rehan? Permainan yang dimainkan 2 regu. Permainan yang dimainkan 2 regu. Sip. Oke, Rehan juga benar sekali ya, Ibu tandai nih namanya nih. 2 jempol juga untuk Rehan. Jadi setelah melihat dari teman-temannya, ada lagi nggak yang bisa nambahkan? Sudah cukup? Ya, siapa itu? Siapa namanya? Ya, silahkan. Orang. Orang. Iya, benar sekali. Ini karena mungkin sinyalnya ya, jadi macet-macet ya. Jadi permainan bola kasti itu adalah, nah bisa dilihat di sini, permainan bola kasti adalah suatu permainan di lapangan yang menggunakan bola kecil. Ya, bolanya nggak besar, kecil aja. Kemudian
dipukul dari pemukul yang terbuat dari kayu. Kemudian permainan bola kasti dilakukan secara beregu ya nak ya. Jadi nggak sendiri-sendiri, dimainkan oleh 2 regu. Dan 1 regu itu banyak sekali ya, 12 pemain. Jadi permainan kasti itu diingat 2 regu dimainkan oleh 12 orang ya. Kemudian termasuk pemain bola kecil. Jadi bisa kalian lihat di sini definisinya apa. Paham? Paham. Paham, Bu. Insyaallah, Bu. Oke, lanjut ya. Kemudian alat. Alat, kalau dalam permainan bola kasti, apa saja sih alat-alatnya? Saya, Bu. Saya, Bu. Indra. Waduh, nunjuk semua. Hebat deh. Ibu tunjuk deh kalau kayak begitu. Ini karena hari ini hari Rabu, Revan, Revi. Siapa lagi? Nah, satu-satu dulu. Coba Revan. Revi ya, Revi. Coba Revi. Pemukul. Pemukul. Oke, hebat si Revi. Pemukul ya. Terus ada lagi yang lain? Saya, Bu. Saya, Bu. Indra, Bu. Oh, coba Indra. Apa Indra? Bola kasti. Bola kasti. Oke. Kemudian siapa lagi? Saya, Bu. Rena. Rini, Bu. Saya, Bu. Rini. Oh, oke, Rena dulu karena Rena yang jawab. Coba apa Rena? Tiang hinggap. Tiang hinggap. Apalagi Mbak Rini? Tahu nggak? Sip ya. Oh, ternyata udah dijawab ya sama temennya ya. Ada yang bisa nambahkan lagi nggak? Saya, Bu. Indra. Apa Indra? Papan pelambung. Papan pelambung. Oh, papan untuk melambungkan bola. Oh, papan tempat yang melambungkan bola mungkin ya, bukan papan pelambung ya. Oke, kita bahas satu-satu deh. Tadi katanya temennya ada yang bilang bahwasannya pakai bola. Kalau ibu bilang bolanya seperti ini, benar enggak? Bola kasih itu seperti ini? Bukan. Bukan. Oke. Kalau seperti ini, iya enggak? Seperti ini? Bukan. Bukan. Terus bola kasih seperti apa ya? Seperti ini? Ya, Bu. Benar. Oke. Ya, benar. Kita lihat ya. Kita lihat. Ini bola kasih bukan? Yang di layar? Ya. 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 Kemudian ada pemukul. Benar, pemukul seperti ini? Benar. Benar ya. Kemudian Bu. ada tiang hinggap ya. Yang hinggap tuh seperti ini. Biasa kalau kita di sekolah mainnya pakai pohon enggak? Ya. Ya, Bu. Kalau di sekolah nggak ada tiang hinggap, kita pakai pohon-pohon yang ada di sekitar sekolah untuk tiang hinggap. Nah, kemudian ini ya, ada tempat pelambung. Jadi ini tempat yang diinjak oleh pelambung sebelum melemparkan, sewaktu melemparkan bola inilah papan yang diinjak ya. Seperti itu ya, oleh pelambung. Kemudian di sini ada lapangan permainan. Jadi lapangan permainan ini untuk permainan kasti ini dilakukan di lapangan ya, di lapangan hijau, kemudian di lapangan semen dan lainnya. Jadi berbentuk 4 persegi panjang. Lapangan kasti panjangnya adalah 60 meter sampai 70 meter dengan lebar berapa? 30 meter. Oke. Di sini juga ada keterangan nih B, C, D, A. Ini apa kira-kira? Ini yang A adalah regu yang bermain, yang menunggu giliran memukul. Kemudian yang B ini, nah inilah yang tempat untuk untuk melempar bola. Nah ini adalah di tempat B. Kemudian yang C, ini adalah tempat pemukul yang mau memukul. Jadi pemain yang akan memukul ini di tempat yang sudah ditandai ini C. Kemudian yang D, ini penjaga belakang ya. Oke, kemudian yang E, F, dan G ini adalah tiang hinggapnya. Nah, tiang hinggap. Jadi nanti sudah dari C tempat memukul ke E, ke F, dan ke G. Nanti kalau sudah ke tiang hinggap terakhir G, kemudian berlari lagi sampai ke A, ya, seperti itu. Nah, kemudian gerak dasar permainan kasti. Gerak dasar permainan kasti, siapa yang tahu? Saya, Bu Rini. Oke, Mbak. Oke, Rini. Apa itu Rini? Gerak dasar melambung. Oh, gerak dasar melambung. Oke, hebat. Ada yang lain yang bisa menjawab? Aryo. Siapa? Saya Bu Aryo. Oh, Aryo. Apa itu Aryo? Melempar. Oh, gerak dasarnya ada melempar. Saya, Bu Iskar. Oh,
Sudah mau jawab. Oh, Sekar Yustiasia sudah masuk ya ke dalam Zoom. Apa itu Sekar? Berlari. Oh, berlari. Hebat juga Sekar ya. Saya Bu, Indra. Oh, Indra. Apalagi Indra? Menangkap bola Bu, menangkap. Apa Indra? Menangkap. Tadi temennya sudah ada yang bilang melempar, ada yang bilang melambung, ada yang bilang berlari. Ada apa lagi? Menangkap. Menangkap bola. Siapa? Siapa coba? Yang berani jawab. Saya Bu, EL. Apa tuh apa tuh EL? Memukul bola. Memukul bola. Oke. Saat ada yang bilang saya Bu, saya Bu. Siapa sih? Ayo, siapa? Angkat tangan dan berani menjawab. Saya Bu. Ya, silakan. Memukul. Memukul, iya hebat juga ya. Ternyata kelas 4 nih sudah tahu ya, karena kita kelas 3 sudah pernah bermain ya. Oke, gerak dasar permainan bola kasti itu kalau dilihat dari gambarnya, ini gerakan melempar. Benar tadi ya, yang dikatakan bahwasannya dikatakan Aryo, bahwasannya gerakan permainan bola kasti itu ada melemparnya. Kemudian ada juga menangkap. Ini juga tadi sudah dikatakan dengan temannya ya. Ada melempar, ada menangkap. Kemudian apalagi? Ada gerak memukul ya. Oke, semua jawabannya hebat, semua jawabannya luar biasa. Anak-anak Ibu sip. Kemudian ini Ibu punya video. Jadi silahkan kalian lihat videonya. Perhatikan baik-baik. Nanti setelah ini Ibu akan memberikan pertanyaan terkait dengan video. Jadi kalau kalian tidak memperhatikan nanti tidak bisa jawab apa yang nanti Ibu tanyakan. Paham? Oke. Paham. Paham Bu. Silakan. Cara melempar bola dalam permainan Paham Bu. kasti. Oke. Sebelum kita belajar melakukan cara melempar bola dalam permainan kasti, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah cara memegang bola. Jadi pegang bola dengan serileks mungkin, jangan kaku ya, rileks seperti ini. Atau kalau kalian menggunakan tangan kiri, boleh, bisa saja, jadi seperti ini. Baik, di dalam permainan kasti terdapat 3 macam cara melempar bola. Yang pertama ada lemparan melambung, jadi lemparan ke atas. Lalu ada lemparan merendah atau menyusur tanah, jadi ke arah bawah. Atau lemparan datar atau menyamping, jadi arah bolanya datar. Baik, kita coba satu-satu. Yang pertama, kita akan melakukan cara melempar bola dengan lemparan melambung. Jadi, posisikan tangan yang memegang bola di belakang kepala, di dekat telinga. Jadi seperti ini. Lalu arahkan pandangan mata kita ke arah yang kita tuju. Atau kita akan melempar bola ke arah teman kita. Jadi arahkan pandangan ke arah teman kita. Tangan yang memegang bola arahkan ke belakang kepala. Lalu ayunkan tangan yang memegang bola ke arah atas. Lalu lepaskan bola. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba. Lemparan melambung. Seperti itu. Atau seperti ini. Baik. Sekarang lemparan yang kedua, yaitu lemparan merendah atau lemparan dari bawah, lemparan bawah. Jadi diayun ke bawah. Jika tadi lemparan melambung, lemparan di atas kepala, posisi tangan kita seperti ini berada di bawah. Posisi tangan kita berada di bagian belakang kepala. Sedangkan di lemparan ke bawah atau lemparan merendah, posisi kita seperti ini. Jadi, ayunkan tangan yang memegang bola ke arah belakang, lalu ayunkan ke bawah, lalu ke depan, lalu lepaskan bola. Seperti ini. Oke, kita coba ya. Ayunkan tangan yang memegang bola ke arah belakang, lalu ayunkan ke bawah, lalu ke depan, lalu lepas bola. Baik, kita coba. Jika dilihat dari samping, maka akan jadi seperti ini. Ingat, selalu kontrol kekuatan kalian ketika melempar bola. Jangan terlalu keras atau jangan terlalu lemah. Karena jika terlalu keras,
bola akan melebihi sasaran yang kita tuju. Jadi kalau kita melempar ke arah teman kita, jika kita terlalu keras, maka teman kita tidak akan bisa menangkapnya. Jadi selalu kontrol agar arah atau kekuatan bola yang kita lempar itu pas ke teman kita. Oke ya, jelas ya. Kita lanjut. Seperti itu. Nah, tadi sudah dikatakan bahwasannya ada cara memegang bola. Jadi cara memegang bola itu tangan kanan atau tangan kiri? Bisa tangan Saya, Bu, kanan, Raffi. bisa tangan kiri, Bu. Oh iya, tadi sudah ada bilang temennya tuh, sudah ada jawab tuh bisa tangan kanan, bisa tangan kiri. Oh, benar sekali ya. Jadi bisa tangan kanan, bisa tangan kiri. Yang penting relax ya. Jadi memegang bola itu tidak boleh di ujung seperti ini, nanti jatuh. Kemudian nggak boleh terlalu kaku seperti ini. Nah, jadi memegang bola harus santai, relax, tapi seperti ini. Boleh tangan kanan ataupun tangan kiri seperti itu ya. Oke. Jadi kalau kalian pengen lihat gambarnya seperti ini tadi yang disebutkan di video tadi. Kemudian, nah, Ibu punya gambar nih terkait dengan video di atas tadi. Nah, ini gambar apa yo? Saya, Bu, Kalisa. Oh, Kalisa. Oke, perempuan dulu deh. Perempuan. Nanti selanjutnya laki-laki deh. Yo, apa ini Kalisa? Melempar bola melambung. Oke, hebat. Coba nanti kita lihat benar atau enggak. Ini, coba. Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu Aryo. Saya, Bu. Oke, Aryo, coba Aryo. Bukan Aryo. Bola melambung. Oke, jadi benar nggak jawaban Kalisa sama Aryo ini? Benar ya, jadi ini melempar dan menangkap bola melambung. Jadi kalau tangannya sudah di atas, nah seperti ini pergerakannya seperti pada gambar, berarti itu adalah melempar dan menangkap bola melambung ya. Kemudian kalau yang ini gambar apa sesuai dengan yang tadi di video? Karena tadi sudah perempuan dulu, sekarang laki-laki. Saya, Bu. Raffi. Ibu tunjuk Repi, yuk Repi, apa itu Repi jawabannya? Melempar bola mendatar. Oke, melempar bola mendatar, hebat. Tadi EL mau jawab ya? Nah, kalau ini apa, EL? Saya, Bu, Sekar. EL dulu Sekar. Yuk, EL. Bola mendatar. Oh iya, menangkap bola mendatar. Benar nggak jawabannya? Oh, benar. Berarti pada nonton video memperhatikan benar-benar ya. Jadi sudah tahu jawabannya. Hebat ditanya. Kalau yang ini? Saya, Bu, Kalisa. Saya, Bu. Siapa? Rini akan jawab. Vivi. Oh, Vivi. Apa Vivi? Jawab Vivi. Saya, Bu, Sekar. Oh iya, Vivi tadi bilang menangkap bola menyusur tanah. Kalau yang ini Sekar, yuk Sekar. Sebelum jawab Sekar. Menangkap bola menyusur tanah. Ya benar nggak? Oh iya benar sekali ya. Jadi sudah hebat-hebat ya. Ini aturan permainan dari permainan bola kasti. Bisa kalian lihat ya. Aturan dari permainan bola kasti itu yang pertama apabila kalian memukul bola, kemudian kan ada tiang hinggap tuh 1, 2, 3. Nah di tiang hinggap 1, 2, 3 itu kalau kalian berhenti, jadi nggak bisa langsung tuh berhenti di tiang hinggap 1 dulu, nunggu pemukul yang memukul selanjutnya, baru kalian nanti latih lagi, itu mendapatkan nilai 1. Tapi nanti kalau kalian bisa langsung setelah memukul, kalian masuk ke tiang hinggap 1, langsung ke tiang hinggap 2, langsung ke tiang hinggap 3, kemudian bisa berlari langsung tanpa dikenai oleh regu lawan, itu berarti langsung dapat nilai 2 ya. Jadi kalau bisa kalian pukul langsung lari ke tiang hinggap yang ada, kemudian langsung masuk lagi ke ruang bebas karena itu nilainya 2. Kemudian regu penjaga itu juga bisa dapat nilai loh kalau memang bisa menangkap bola. Makanya kalau kalian jaga, diusahakan kalian nangkap bola supaya kalian juga dapat nilai. Begitu ya? Paham? Paham. Insya Allah paham. Paham. Insya Allah paham. Nah, jadi cara mempernilainya dapat nilainya seperti itu. Nah, ini pindah posisi. Ini pindah posisi, Ibu punya videonya nih. Nah, gimana cara dapat pindah posisi? Itu jika salah seorang pemukul berhasil kena lemparan bola, ya
Jadi lebih lengkap pokoknya atau bersiap untuk tugas ya. Dan di sana ada tim pemukul yang sudah tidak yang sedang pemukul kampung pula dan kampung pula. Nah, bola berhasil ditangkap dan tim pemukul lari. Ketika di tengah lari, ya, tim penjaga melempar bola mengenai tim penjaga itu yang sedang berlari mau kembali ke area tugas. Nah, ya, ketika itu seperti ini, dan otomatis tim penjaga harus segera berlari ke area tugas dan terjadi tempat penjaga menjadi pemukul dan tim pemukul menjadi tim penjaga. Ya, tukar posisi. Kemudian tim yang menjadi tim pemukul sekarang menentukan siapa pemukul pertama, kedua. Oke ya, jadi tadi dibilang kalau memang ada regu pemukul, bahwasannya dia itu sudah memukul. Nah, sewaktu kembali nih dari tiang hinggapnya, ternyata ini dikenakan bola dengan regu lawan, otomatis terjadi tukar bebas. Makanya kalian kalau memang bermain kasti jangan sampai kena lempar dengan temennya ya. Nanti kalau kena lempar jadi tukar bebas seperti itu ya. Dan juga kalian apabila kalian bisa menangkap bola nih, regu penjaganya dapat menangkap bola 3 kali, itu juga bisa dapat posisi tukar bebas seperti itu ya. Oke. Tim biru melempar bola ke tim merah, maka tim biru melanjutkan tadi sudah memukul sampai mana, kemudian dilanjutkan lagi ya. Seperti itu untuk cara bermain kasti anak-anak. Nah, ada beberapa hal juga yang Pak Guru ingin sampaikan ya. Yang pertama ini mengenai lama permainan. Jadi permainan kasti ini bisa anak-anak sesuaikan ya, paling tidak 30 sampai 50. Ya, jadi dikatakan bahwasannya lama permainan kasti itu nggak panjang, nah hanya 30 sampai dengan 45 menit, disesuaikan dengan pelajaran yang ada, seperti itu ya. Jangan kalau main kasti Bu, jangan selesai Bu, masih seneng seperti itu, enggak. Jadi permainan kasti itu ada batasan waktunya. Nih lamanya 30 sampai dengan 45 menit, seperti itu ya. Oke, jadi kesimpulan nih, apa yang didapat dari kesimpulan kita pada pagi hari ini? Saya Bu Kalisa. Saya Bu Revi. Oh, Kalisa. Oke, Kalisa, apa tuh kesimpulannya? Alat yang dipakai pemukul bola, tiang hinggap, dan papan pelambung. Oke, hebat Kalisa. Rupanya Kalisa pagi ini luar biasa ya, bisa menjawab banyak pertanyaan. Siapa lagi? Saya Bu Revi. Oh, Rehan. Apa Rehan? Menangkap bola melambung, menangkap bola mendatar, menangkap bola menyusur tanah. Oke, juga sudah. Jadi tadi Saya Bu Revi. Ya. Apa Revi bisa nambahkan? Ada lemparan melambung, lemparan mendatar, lemparan menyusur tanah. Oh iya, tadi ada melempar ya. Tadi Rehan jawabnya menangkap atau melempar? Menangkap ya. Oke, menangkap. Jadi selain ada melempar, ada menangkap. Hebat. Oke, ada lagi? Saya Bu Rini. Oke, Rini, apa Rini? Permainan kasti terdiri atas 2 regu. Masing-masing regu berjumlah 12 orang dengan 1 orang sebagai kapten. Pemain menggunakan nomor dada dari 1 sampai 12. Ditambah pemain pengganti atau cadangan sebanyak 6 orang. Oke, lengkap sekali Mbak Rini, luar biasa. Berarti sudah dipersiapkan nih ya. Sudah sampai tahu loh, ada pemain cadangan juga ya. Hebat, luar biasa. Oke, siapa lagi? Saya Bu Indra. Apa Indra, apa? Kesimpulannya itu apabila pemain memukul bola dengan benar dan kembali ke ruang bebas mendapat nilai 1. Sementara itu bila dapat langsung kembali ke ruang bebas mendapat nilai 2, Bu. Oke, hebat. Jadi itu ya semuanya ya. Ini Ibu
Keluar nih. Jadi ternyata benar sekali kesimpulan teman-teman kalian ini gitu. Berarti kalian tuh sudah bisa menyimpulkan ya, luar biasa. Jadi permainan kasti itu bermain beregu, alatnya apa saja, ada lemparannya apa saja, ya. Tadi sudah disebutkan dengan teman-temannya melambung, mendatar gitu ya. Hebat semua. Kemudian cara dapat nilainya seperti apa? Itu adalah kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini ya. Oke, luar biasa, jelas semua. Jadi kalian untuk pada pagi hari ini materi Ibu jelas ya? Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, paham, luar biasa. Jadi lembar kerja peserta didik untuk kalian, bahwasannya nanti kalian membuat video ya di rumah ya, membuat video pemanasan. Pertama kalian pemanasan dulu. Nanti kalau sudah pemanasan, kalian nanti membuat video gimana sih kalian kalau melambungkan bola, melambung, mendatar, kemudian menyusur tanah seperti apa. Minta bantuan kakak, adik, atau orang tua ya di rumah nanti ya. Ya, Ya, Bu. Ya, Bu. ya. Oke, nanti lembar kerja peserta didik ini nanti Ibu share ke grup WA. Jadi ada yang ditanyakan nggak tentang tugasnya? Enggak, Bu. Punya alat bola di rumah? Punya alat bola kasti seperti ini nggak? Ya, Bu. Nggak punya? Oke, nggak punya. Kalau nggak punya, nggak apa-apa. Nih, contoh. Ibu punya apa ini? Bola ya. Dari apa ini? Dari kertas ya, dari kertas nanti kalian perkecil, kemudian dilakban seperti ini bisa untuk jadi bola kalian nanti di rumah untuk mengerjakan tugas Ibu. Ini bisa aja ini, kalian kan punya kertas banyak tuh di rumah. Pakai lakban, digulung-gulung. Nah, kalian pakai ini juga enggak apa-apa. Bisa kan di rumah? Oke. Kalau bisa, kalau memang sudah paham semua, silahkan kerjakan ya. Oke, materi hari ini cukup. Kalau memang kalian sudah paham, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ibu. Sekali lagi mau tanya. Ibu, saya, Bu. Apa itu? Apa itu? Untuk yang tidak punya pemukulnya bagaimana ya, Bu? Pemukul dan alat yang lain tapi punya untuk bola kastinya punya. Cuman untuk alat-alat yang lainnya belum ada. Oh iya, bagus sekali pertanyaannya Rini ya. Jadi kalau bola tadi bisa dibuat, tapi kalau untuk pemukul kalian kira-kira ada di rumah apa? Ada bilah kayu kecil? Boleh. Kalau memang tidak ada bambu kecil, boleh. Ada bambu di rumah yang kira-kira dipotong, yang menyerupai aja lah. Kalau sudah nggak ada centong di rumah, boleh nggak Bu untuk memukul? Boleh. Seperti itu. Yang penting ini kan Ibu kan hanya meminta untuk video melempar dan menangkap bola, jadi nggak butuh yang lain, hanya bola aja. Yang dibutuhkan hanya bola ya. Oke, jadi nggak ada memukul, nggak ada. Jadi tadi di lembar kerjanya Ibu hanya membutuhkan melempar dan menangkap bola, ya. Dibaca lagi. Ya, baik, Bu, terima kasih. Hebat deh pertanyaannya, luar biasa. Oke ya, waktunya sudah habis. Ibu nggak bisa memperpanjang lagi. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Lev. Silakan tombol merahnya. Terima kasih. Ya, Bu. Ya, silakan, Lev. Boleh keluar dari Zoom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Iya, waalaikumsalam. Ya, boleh keluar. Bu, mohon pamit keluar dari ruang meetingnya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Pamit keluar ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh keluar, boleh. Oke, sudah Pak Yuyun. Siap. Nah, Saya dari tadi di sini, Bu. Siap. berat. Bu Ratna, Siap. monggo panjangan duluan, Bu. Saya tinggal 2 slide ini tak selesaikan dulu. Oh ya, Mbak Dwi, peserta tercantik di C3. Serono saingannya pokoknya.
Oke, luar pembelajaran yang luar biasa, Mbak Dwi. Secara garis besar bisa dibilang Mbak Dwi sukses mengajar. Karena yang pertama penguasaan materinya bagus sekali, penguasaan kelasnya juga luar biasa. Dari opening sampai closing itu benar-benar kelasnya hidup. Karena Bu Dwi bisa menguasai anak-anak, artinya bahkan sampai anak-anak sampai berebut untuk menjawab, itu sesuatu yang sangat luar biasa karena banyak yang sampai menawarkan pertanyaan berkali-kali itu nggak ada yang bersuara. Nah, ini satu pertanyaan saja ternyata anak-anak berebut untuk menjawab. Itu bisa dikatakan bahwa itu sebagai bukti Mbak Dwi sudah bisa menguasai kelas dengan baik. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan dan saya sampaikan, nggih. Nggih, Bu, monggo. Nggih, kalau untuk Mbak Dwi mengajarnya itu sudah benar-benar sudah luar biasa. Untuk penjelasan juga sudah bagus, sistematis dan jelas. Kemudian contoh-contoh gambar juga sudah jelas. Karena kemarin ada yang menyampaikan materi kasti itu tampilan gambarnya, beliau menyampaikan bahwa bentuk lapangan kasti itu persegi panjang, tapi yang ditampilkan di gambar itu gambarnya kotak, jadi nggak nyambung. Nah, kalau Mbak Dwi ini kan benar tadi gambarnya sudah persegi panjang, bahkan sudah disertai dengan keterangan tentang posisi di posisi pelempar di sini, penjaga belakang di sini, pemukul di sini dan sebagainya. Tapi ada beberapa hal yang tadi di sana entah karena saya sudah terlalu tua untuk mengikuti perkembangan peraturan atau memang saya yang kurang bisa menangkap. Yang tadi Mbak Dwi jelaskan adalah pada waktu menjelaskan lapangan tadi ya, itu bahwa ini pemain pemukulnya di sini kemudian ke pos 1. Ke pos 1 kemudian lari ke pos 2, terus ke pos 3 terus balik begitu kan? Nggih, Bu. Nggih. Saya kurang paham, nanti mohon Pak Yuyun meluruskan ini saya yang kurang paham atau memang peraturannya sekarang sudah berganti. Kalau setahu saya pos 1 dan pos 2 itu bukan pos lanjutan, Mbak. Tetapi pos 2 dan pos 3 itu adalah pos pilihan. Jadi dari pos 1 itu boleh memilih ke pos 2 atau langsung ke pos 3. Jadi bukan dari 2 ke 3. Kalau ada pemain yang dari pos 2 kemudian lepas dari pos 2 itu setahu saya bukan masuk ke pos 3 tetapi harus mana Mbak? Iya, harus kemana kalau dari pos 2? Ke pos 2, ke pos 3 langsung masuk ruang bebas gitu enggak Bu? Kalau 1 dan 2 boleh memilih gitu kan. Kalau pos 3 terus masuk ke ruang bebas gitu Bu. Kalau pertanyaan saya dari pos 1 kemudian ke pos 2. Ya, kalau dari pos 2 berarti kemana? Kalau sudah dari pos 2. Itu namanya bukan pilihan, Mbak, tapi urutan. Urutan ya. Nanti saya mohon konfirmasi nggih, mungkin saya yang salah atau memang pemahaman dari Mbak Dwi yang kurang. Ya, nah itu karena kan jenengan harusnya lebih paham karena jenengan biasanya permainan kasti itu permainan yang sangat disukai anak-anak SD. Tapi kalau nanti kita memberikan aturan itu salah kan nanti anak-anak juga melakukannya pasti salah pada waktu mempraktekkan. Jadi nanti tolong Mbak Dwi cari referensi. Kalau setahu saya nggih, dari posisi 1 itu boleh memilih antara pos 2 atau pos 3. Jadi dari pos 1 langsung ke pos 3 boleh. Nah, kalau dari dari pos 2, kemudian pemain ini lepas dari pos 2, justru tidak boleh ke pos 3, tapi langsung balik pulang ke ruang bebas. Nah, kalau nanti dia lepas dari pos 2 terus kemudian masuk ke pos 3, itu boleh kena bosone Jawa diembat. Paham nggak Mbak diembat? Paham Bu.
boleh diembat. Nah, nanti tolong ya, mungkin saya yang kurang paham, tapi kalau bisa kita samakan persepsi nanti biar anak-anak juga melakukannya secara benar. Iya Ibu. Ya, karena memang untuk kasti ini Bu, sebenarnya yang saya titik beratkan itu bukan ke permainan, anak hanya sekedar tahu peraturan permainannya, tapi yang saya titik beratkan itu gimana cara melempar dan menangkap bolanya aja gitu. Ya, tapi kan tadi jenengan bahas. Iya, saya bahas. Dan kan suatu ketika pasti anak-anak akan bermain, jadi harus tahu peraturan permainannya juga. Iya. Kemudian nanti kesimpulannya tadi contoh bola tadi Mbak Dewi menyampaikan memperlihatkan bolanya ini apa bukan bukan yang itu yang bola itu bukan. Terus yang kedua bola apa Mbak? Ini bola bakar Bu, untuk serak bal anak-anak. Ini dalamnya kan sabut. Ini salah sepet nggih Bu. Ya sepet, bener sepet nggih. Nah, Mbak Dwi memberikan satu contoh lagi enggak? Ini aja Bu, dua, satu takraw, satu dua ini, aja. Kemudian ini yang benar. Nah, itu. Nah, yang bola yang hijau tidak jenengan sampaikan nggih? Saya sampaikan Bu di terakhir yang seperti ini. Iya, kemudian saya tampilkan juga di PowerPoint-nya yang seperti ini, benar gambarnya. Kalau kalian lihat di gambar, oh iya Bu, katanya gitu. Ya, jelaskan bahwa sebenarnya itu bukan bola kasti, tapi bisa kita manfaatkan untuk bermain kasti. Iya. Ya, karena anak-anak SD kalau pakainya yang merah itu ya mulai anune abang kabeh engko gegere. Gitu ya. Kemudian PowerPoint jenengan bagus banget, Pak. Tak acungi jempol. Selain isinya, penyampaiannya juga bagus. Jadi tidak langsung semua ditampilkan. Jenengan sudah memancing anak-anak untuk menjawab dulu. Baru setelah anak-anak menjawab, kemudian baru ditayangkan. Itu memang yang tepat memang seperti itu. Jadi anak-anak terpancing untuk berusaha mencari jawaban dan berusaha menjawab. Itu yang bagus. Tapi saya ingin bertanya tentang contoh video yang tadi ditayangkan, yang mas-masnya pakai kaos kuning. Oh, iya Bu. Itu Mbak Dwi mengambil dari YouTube apa bikin sendiri, minta bantuan teman cengkon prakteknya ngono? Sanes Bu, kalau mendet saking YouTube. Mendet saking YouTube. Oke. Kalau di YouTube itu memang banyak sekali yang bisa kita ambil, Mbak. Tapi kita harus benar-benar selektif. Harus benar-benar kita pastikan bahwa YouTube yang kita ambil itu nanti isinya sesuai dengan yang kita maksud. Kenapa saya bilang begitu? Karena tadi masnya itu menerangkan begini, ada bola lambung, kemudian ada lemparan merendah. Kok saya sepertinya kurang setuju dengan istilah lemparan merendah ya. Kalau lemparan rendah oke, tapi kalau lemparan merendah itu kan sepertinya dari tinggi ke rendah. Nah, jadi kan anak-anak taunya juga seperti itu. Tapi luar biasanya di video beliau menyampaikan bahwa ini namanya lemparan merendah, tapi anak-anak pada saat suruh menjawab sudah bisa lemparan mendatar. Wah, iki oleh saka ngendi. Kalau itu memang merendah, tapi anak-anak kan tahulah kalau memang bola itu menyusur tanah, karena memang anak-anak di kelas 3 kan sudah pernah main Bu gitu. Ya tapi mengulangi lagi. Oke. Intinya begini Mbak, pesan saya hanya pilihlah hati-hati memilih atau mengambil contoh dari YouTube. Ya, karena harus benar-benar, saya kalau ngajar juga banyak ngambil dari YouTube Mbak, tapi saya pilih beberapa yang benar-benar sesuai dengan kemauan atau maksud kita. Jadi istilah di olahraga itu sepertinya hanya sepele sederhana, tapi itu sebenarnya maknanya luar biasa. Karena kalau artinya begini, seperti tadi saya bilang bahwa lemparan merendah, berarti lemparan dari tinggi dari atas ke bawah itu namanya merendah. Tapi ini kan aslinya lemparan dari ketinggian yang rendah gitu kan? Iya. Ya, itu berarti kan lemparan rendah, atau lebih tepat lagi lemparan mendatar tadi, Pak. Jadi cuma pesan saya hati-hati memilih
yang ada di YouTube. Gitu, ya. Bu. Nah, terus pada saat oke ngomongnya nggak apa-apa ini ya, Pak. Betul apa Bu? Sakit masukan. Biar Pak Yujunnya itu ya lebih konsentrasi di sananya dulu. Seneng pula tadi pada saat menerangkan tentang video yang Mbak Dwi bagus sih sebenarnya, videonya bagus, tapi kok saya agak kurang sreg dengan kalimat Mbak Dwi pada saat menerangkan yang bermain, video bermain. Tadi kalimat, saya mendengar kalimat begini, jadi kalau ada satu pemain yang kena bola terus tukar bebas. Begitu kan? Ya, sekarang saya pengen tanya, yang dimaksud dengan tukar bebas itu gimana, Mbak? Definisinya tukar bebas itu gimana? Jadi satu ini ya Bu ya, jadi satu yang jaga masuk, yang yang mukul jaga gitu, tukar bebas. Anak-anak biasa bahasanya tukar bebas begitu. Ya, saya tahu, memang ada tukar bebas, Mbak. Iya. Memang ada tukar bebas, tapi setahu saya, ini saya juga minta jenengan nanti cari referensi. Nanti mungkin Pak Yujun juga bisa menambah. Setahu saya, kalau ada satu pemain yang kena bola itu bukan tukar bebas, tapi nanti bisa gantian yang tadinya kena bola, bisa ambil bola langsung balik membalas. Nah, itu kan bukan tukar bebas. Ya, tukar bebas akan terjadi seperti yang jenengan dari kesimpulan yang terakhir tadi. Nah, di situ di kesimpulan yang terakhir tolong ditambah dengan kalimat jenengan di situ tak tulis ini, Mbak. Pertukaran terjadi jika ada seorang pemain penjaga menangkap bola sebanyak 3 kali. Itu jangan pertukaran tapi tambahi dengan bebas. Jadi pertukaran bebas terjadi pada saat penjaga menangkap bola 3 kali. Oke. Tapi saya minta tolong itu loh Mbak, jangan-jangan saya yang salah. Tapi setahu saya kalau ada pemain yang kena bola itu bukan tukar bebas. Rasa seru anggar kena bola terus main awal lagi. Serunya itu justru embat-embatannya itu, Mbak. Ya. Jadi kalau ada pemain yang kena, seandainya bola itu ada di dekat yang pemain yang kena, kan boleh diambil langsung balas, boleh toh? Boleh Bu. Nah, itu namanya bukan tukar bebas. Tukar bebas itu adalah pertukaran dari penjaga ke pemukul tanpa boleh ada embat-embatan. Ya, kapan terjadi? Salah satunya adalah pada saat ada penjaga yang menangkap bola 3 kali, atau pemain terakhir memukul bola sampai 3 kali gagal. Itu terjadi pertukaran bebas. Itu setahu saya, Mbak. Tapi mungkin saya yang sekarang sudah ilmu saya sudah expired atau memang mana yang benar, nanti coba jenengan cari referensi. Itu nanti bisa ditambahi oleh Pak Yujun. Tapi untuk penyampaiannya sudah benar-benar sangat-sangat luar biasa. Top markotop Pak Yujun, saya jos gandos. Satu lagi yang saya tanyakan Bu, yang dimaksud dengan papan pelambung itu apa toh? Sebenarnya tuh bukan papan pelambung itu Bu. Jadi papan yang diinjak oleh pelambung atau yang melambungkan picture-nya lah, picture-nya lah ibaratnya itu, ibarat kata tuh papan yang diinjak sama regu yang memang melambungkan bola. Saya tuh tadi sampai isi dimaksud papan pelambung itu apa ya? Apa glove? Apa? Tapi kok papan itu? Oke lah, mungkin pemilihan namanya saja yang bikin rancu untuk yang membaca atau yang mendengarkan. Oke, itu saja sudah banyak sekali yang saya sampaikan. Mohon maaf, dan saya minta ke Mbak Dwi untuk benar-benar mencari referensi, kasih tahu saya yang benar seperti apa, karena saya selama ini saya pakai aturan yang saya sampaikan ini, karena ini pengalaman juga pada waktu kami di Jogja itu kan beberapa waktu lalu sebelum pandemi kan ada seperti por guru itu, Mbak. Nah, salah satunya yang dipertandingkan adalah kasti. Kasti ini kita mengambil wasit dari UNY. Nah, dari UNY itu sepertinya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, makanya saya minta tambahan dari Pak Yujun tuh yang benar yang seperti apa. Nah, jangan-jangan saya
gandeng wis tua, wis expired, wis ora tahu, sudah tidak mengikuti perkembangan zaman lagi. Gitu saja Mbak Dwi, selamat benar-benar pembelajaran yang hidup, sangat-sangat hidup dan sangat-sangat luar biasa. Mohon maaf ya untuk banyak sekali yang harus saya sampaikan. Matur nuwun Bu masukan. Karena Monggo, Pak, karena memang saya memang Ya, sebentar ya. sebelumnya kan ngajarnya tuh di SMA Bu, biasa softball kan gitu ngajar. Ya. Oh gitu. Gitu. Ya. Bola kecil di sana softball, di sini kasti gitu kan permainannya, dan memang baru ngajar berapa lah ibaratnya 1 semester itu sudah COVID gitu kan. Jadi nah jadi belum sempat lah ibaratnya terlalu mendalami kasti gitu kan. Mari kita cari bareng-bareng. Monggo Pak Yuyun. Ya, terima kasih Bu. Matur nuwun, udah banyak sekali masukannya untuk Bu Ratna, dari Bu Ratna tadi untuk Bu Dwi ya. Nggih. Bu Dwi Kartika, yang pertama saya sampaikan pokoknya semakin kesini semakin top, marka top gitu ya, semakin bagus. Alhamdulillah. Kemudian tadi yang pertama terkait dengan penguasaan kelas luar biasa dari awal sampai akhir. Peserta didik sangat antusias, sangat semangat, bahkan ya intinya untuk belajar itu mereka dari awal sampai akhir itu keinginan untuk belajarnya tinggi. Itu yang perlu kami apresiasi ya, luar biasa. Untuk bisa jadi guru seperti itu tidak mudah itu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan materi ya, tadi yang Bu Ratna tadi sampaikan tadi kan terkait dengan materi. Terkait dengan materi, saya sependapat dengan Bu Ratna, memang sejak awal tadi saya juga, kok materi castingnya ada seperti ini, apakah up to date? Karena memang pada saat kami belajar casting itu masih seperti dengan Bu Ratna, dan itu ketika kami belajar juga pada tahun 2000-an, sehingga sudah lama sekali. Tapi kemarin saya membimbing mahasiswa terkait dengan kasti itu, aturan yang dipakai di buku itu masih seperti yang Bu Ratna tadi sampaikan. Jadi serunya memang kalau kasti itu ya pada saat bebas itu tadi di sana itu. Kemudian kalau Bu Dwi memang punya istilahnya panduan yang baru tadi, yang sesuai dengan yang Bu Dwi sampaikan tadi, ya tidak apa-apa, itu sangat bagus sekali, karena toh materi itu nanti kita bisa mengacu kepada kajian teori yang kita dalami, sehingga yang jelas untuk membawakan sebuah pembelajaran sudah sangat luar biasa Ibu, yang perlu saya apresiasi di situ itu. Kemudian kalau diminta untuk memberikan masukan ke depan Ibu harus seperti apa, ya salah satunya ketika Ibu sudah mampu membuat sebuah pembelajaran jadi hidup, ya dipertahankan Bu. Jadi setiap Ibu mengajar dengan materi yang berbeda sekalipun, Ibu harus bisa seperti itu. Maksud saya ya bisa dari awal memberi semangat, kemudian peserta didik selalu fokus dengan pembelajaran, bisa memperkuat, bisa membuat peserta didik termotivasi, senang, ya, dan adanya semangat dari peserta didik bisa dibangkitkan di awal, tengah, dan akhir pembelajaran. Itu perlu Ibu pertahankan. Dari memulai sampai akhir itu perlu Ibu perhatikan. Kemudian kalau materi, Bu Dwi harus benar-benar di up to date betul materinya itu apa, terus maunya seperti apa, karena tadi salah satu kelemahan yang bisa kita lihat adalah ada di materi. Ibu kurang di sana. Kemudian ketika mengambil di YouTube tadi benar ya, tapi bagus tadi ada beberapa, tapi setelah kita ke sini ternyata pemahamannya dia bukan berdasarkan kajian teori yang sesungguhnya yang ada di kasti. Itu perlu digali, sehingga buku terkait dengan kasti Ibu harus tahu, harus punya. Kalau memang ke sana ya, ketika mengajar sepak bola ya harus punya sepak bola, sehingga castingnya anak kelas 3, 4 dengan kelas 6 tentu akan berbeda. Gitu. Itu yang perlu kemudian tujuan pembelajaran ya, itu perlu disinkronkan kembali. Jadi ketika Ibu tadi
menuju apa saja. Kemudian itu harus tertuang dengan jelas. Jadi ketika menuju untuk memahamkan ya, untuk melakukan mempraktekkan ya apa, maka seperti apa mempraktekannya dan lain sebagainya disuruh melakukan dan dikonfirmasi itu harus, sehingga kami harapkan ketika pembelajaran itu tujuan pembelajarannya lebih ditekankan sehingga peserta didik itu tahu nanti mau apa. Begitu kurang lebih dari saya. Solusinya memang bukunya dicari lagi, tapi saya masih sependapat dengan Bu Ratna karena buku yang kemarin saya pakai masih sama dengan Bu Ratna. Kemarin saya pakai miliknya Pak Dardiono, itu masih seperti itu. Yeh, matur nuwun. Saya minta break dulu sampai 10.30 nggih. Ini nanti yang berikutnya sinten nggih Bu Dwi setelah ini? Pak Rohman ini sudah masuk ke Zoom nih, Pak. Sudah masuk, tapi jadwalnya 10.30 ya? Pak Rohman tuh. Pak Rohman, ya sudah, kita cukup nggih untuk Bu Dwi, cukup nggih.